Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sobat semua. Selamat datang di channel Wonopotro, tempat di mana setiap kisah hidup menjadi inspirasi. Di sini, kami menyajikan cerita-cerita nyata yang penuh makna, menggugah hati, dan memberikan pelajaran berharga dari perjalanan hidup yang penuh warna. Apakah itu kisah perjuangan, keberhasilan, atau momen-momen reflektif? Semuanya kami hadirkan dengan harapan dapat menyentuh hati dan memberikan semangat baru bagi setiap penonton. Jangan lupa untuk subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan kami ucapkan banyak terima kasih kepada siapa saja telah bergabung dengan kami. Selamat menikmati cerita-cerita inspiratif di Wonopotro. Di tengah malam yang kelam, dihantui jeratan utang pinjol dan cemoohan tetangga, Bobby memegang keris usang peninggalan ayahnya. Tak tahu bahwa benda tua itu menyimpan rahasia yang akan mengubah hidupnya selamanya. Akankah ia menemukan penebusan, atau tenggelam dalam dosa masa lalunya? Setiap manusia punya masa lalu, dan setiap masa lalu punya luka. Kisah keris pembebas pinjol lahir dari pengamatan akan perjuangan manusia melawan godaan, utang, dan keputusasaan, namun juga tentang harapan, taubat, dan kasih sayang keluarga yang tak pernah pudar. Kisah ini adalah cerminan dari kenyataan yang banyak dialami di tengah maraknya pinjaman online, namun juga pengingat bahwa jalan keluar selalu ada, selama kita mau melangkah kembali ke arah yang benar. Dengan sentuhan nilai-nilai Islam yang sederhana, saya berharap cerita Bobby, seorang anak yang tersesat namun menemukan cahaya, dapat menginspirasi pirsawan untuk percaya pada kekuatan perubahan dan kasih sayang. Terima kasih kepada semua saja yang telah menyempatkan waktu untuk menyelami kisah ini. Semoga ada hikmah di setiap halamannya. Di bawah langit kelabu yang menyelimuti desa Sumberrejo, asap tipis mengepul dari cerobong rumah-rumah kayu yang berderet di sepanjang jalan berbatu. Di ujung desa, sebuah gudang tembakau berdiri megah, meski cat dindingnya sudah mulai mengelupas. Itulah gudang milik Pak Anwar, seorang pedagang tembakau yang dikenal sebagai tulang punggung ekonomi desa. Namanya harum di kalangan petani dan pedagang, bukan hanya karena kejujurannya, tetapi juga karena kemurahan hatinya. Setiap musim panen, ia selalu membeli tembakau dengan harga adil, bahkan membantu petani yang kesulitan dengan pinjaman tanpa bunga. Namun, di balik reputasinya yang gemilang, sebuah retakan mulai menggerogoti keluarganya, dan retakan itu bernama Bobby. Bobby, anak tunggal Pak Anwar, adalah pemuda berusia 25 tahun dengan wajah tampan namun mata yang selalu gelisah. Rambutnya yang sedikit acak-acakan dan senyumnya yang sembrono membuatnya disukai teman-temannya di warung kopi, tempat ia menghabiskan sebagian besar waktunya. Namun, di balik pesonanya, Bobby menyimpan rahasia kelam, kecanduan judi. Malam demi malam, ia duduk di sudut-sudut gelap desa, di antara meja-meja kayu yang dipenuhi kartu remi dan tumpukan uang kertas lusuh. Awalnya, judi hanyalah hiburan baginya, cara untuk mengisi kekosongan setelah ibunya meninggal 10 tahun lalu. Tapi, seperti api yang diberi angin, kebiasaan itu tumbuh menjadi monster yang tak terkendali. Pagi itu, seperti biasa, Pak Anwar berdiri di depan gudangnya, mengawasi para pekerja yang sedang menimbang daun tembakau kering. Sorot matanya penuh kebanggaan, namun ada kerutan kekhawatiran di dahinya. Ia sudah mendengar bisik-bisik dari tetangga tentang kelakuan Bobby, tapi ia selalu menepisnya, berharap anak semata wayangnya hanya sedang mencari jati diri. Di saku bajunya, ia menggenggam sebatang rokok tembakau buatannya sendiri, tapi ia tak menyalakannya. Pikirannya terlalu sibuk dengan kekhawatiran yang kian hari kian membesar. "Bapak, tembakaunya sudah ditimbang. Total 7 kuintal hari ini," kata seorang pekerja, menyeka keringat dari dahinya. "Bagus, Tarno. Pastikan disortir dengan baik sebelum dikirim ke kota," jawab Pak Anwar dengan suara yang tetap tenang, meski hatinya bergolak. Ia melirik ke arah rumah, berharap melihat Bobby membantu di gudang seperti dulu, saat anak itu masih kecil dan penuh semangat. Tapi harapan itu sia-sia. Bobby sudah tak lagi peduli pada bisnis keluarga. Di sisi lain desa, Bobby duduk di warung kopi Pak Min, tempat yang dikenal sebagai sarang para penjudi. Cahaya lampu neon yang redup menyinari wajahnya,
yang kini memucat karena kurang tidur. Di depannya, tumpukan kartu domino tersebar di atas meja, dan beberapa pria berwajah keras menatapnya dengan tatapan penuh harap sekaligus curiga. Bobby baru saja memenangkan ronde terakhir, tapi kemenangannya tak pernah cukup untuk menutupi kekalahan sebelumnya. Dompetnya sudah kosong, dan malam itu, ia membuat keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. "Aku pasang 100.000 lagi," kata Bobby, suaranya sedikit bergetar. Ia tahu uang itu bukan miliknya. Itu adalah hasil meminjam dari aplikasi pinjaman online yang iklannya bertebaran di ponselnya. Dengan sekali klik, ia mendapatkan uang tunai, tapi ia tak memikirkan bunga yang mencekik atau konsekuensi yang akan datang. Baginya, kemenangan berikutnya selalu ada di depan mata. "Bobby, yakin kau? Utangmu sudah banyak." "Nah," kata seorang pria tua di meja, yang dikenal sebagai Pak Darto, seorang penjudi senior yang sering memberi nasihat. Tapi Bobby hanya tersenyum miring, mengabaikan peringatan itu. "Tenang, Pak. Malam ini keberuntungan ada di pihakku." Namun, malam itu bukan malam keberuntungan. Bobby kalah lagi, dan tumpukan utangnya bertambah. Ketika ia pulang ke rumah saat fajar menyingsing, ia menemukan Pak Anwar duduk di beranda, menatapnya dengan mata penuh kekecewaan. Cahaya matahari pagi yang lembut tak mampu menyembunyikan ketegangan di antara mereka. "Bobby, sampai kapan kau begini?" tanya Pak Anwar, suaranya berat. "Aku dengar kau berutang kemana-mana. Apa yang kau pikirkan?" Bobby menunduk, tak berani menatap ayahnya. "Cuma main-main, Pak. Aku bisa atasi." "Main-main? Harta kita hampir habis, Bobby. Gudang ini, rumah ini, semua yang aku bangun untukmu." Suara Pak Anwar naik, tapi kemudian melemah, seolah energinya terkuras. Ia menghela napas panjang, tangannya gemetar. "Aku cuma ingin kau jadi anak yang bisa diandalkan. Apa salahku mendidikmu?" Bobby ingin membela diri, tapi kata-kata itu tersekat di tenggorokannya. Ia tahu ayahnya benar, tapi egonya lebih besar dari penyesalannya. Tanpa sepatah kata, ia masuk ke kamarnya, meninggalkan Pak Anwar sendirian di beranda, menatap langit yang kini mulai cerah. Hari-hari berikutnya, desas-desus tentang utang Bobby menyebar seperti api di musim kemarau. Para penagih pinjol mulai muncul, menggedor pintu rumah Pak Anwar di malam hari, mengancam dengan kata-kata kasar. "Bayar utang anakmu, atau rumah ini kami sita," teriak salah satu dari mereka. Pak Anwar, yang sudah tua dan lelah, hanya bisa menunduk, meminta waktu. Tapi waktu bukanlah sesuatu yang dimiliki Bobby. Di gudang, bisnis tembakau mulai goyah. Pelanggan setia mulai beralih ke pedagang lain karena Pak Anwar sering absen, sibuk menangani masalah utang anaknya. Tabungan keluarga yang selama ini disimpan untuk masa depan ludes untuk membayar bunga pinjol yang terus membengkak. Pak Anwar mulai batuk-batuk, wajahnya pucat, dan matanya kehilangan cahaya. Ia tahu, jika ini terus berlanjut, warisan yang ia bangun selama puluhan tahun akan lenyap. Malam itu, di kamarnya yang sederhana, Pak Anwar duduk di tepi ranjang, memegang sebuah keris usang dengan gagang tembaga yang sudah pudar. Keris itu adalah peninggalan leluhurnya, sesuatu yang ia simpan bukan karena nilai material, tapi karena makna yang tersembunyi di dalamnya. Ia mengelus gagang keris itu, berbisik pada dirinya sendiri, "Bobby, semoga kau menemukan jalanmu nanti." Di luar, hujan mulai turun, menciptakan tirai air yang menyembunyikan air mata Pak Anwar. Ia tahu, waktu yang ia miliki semakin menipis, dan anak yang ia cintai itu sedang berjalan menuju jurang yang dalam. Bab ini berakhir dengan Pak Anwar menatap keris itu, seolah melihat secercah harapan di tengah kegelapan, sementara Bobby, di kamar sebelah, tertidur dengan ponsel yang masih menampilkan iklan pinjol, tak menyadari bahwa dunia yang ia kenal akan segera runtuh. Hujan gerimis membasahi desa Sumberrejo, meninggalkan aroma tanah basah yang bercampur dengan bau tembakau kering dari gudang Pak Anwar. Di dalam rumah kayu yang sederhana, lampu minyak menyala redup, menyinari wajah Pak Anwar yang kian renta. Ia duduk di kursi goyang tua, memandang foto keluarga yang tergantung di dinding, gambar dirinya,
almarhum istrinya, dan Bobby kecil yang tersenyum lebar. Tapi kini, senyum itu terasa seperti kenangan yang asing. Di tangannya, ia memegang selembar kertas yang baru saja ditemukannya di kamar Bobby, notifikasi dari aplikasi pinjaman online dengan angka utang yang membuat jantungnya berdegup kencang, 50 juta rupiah, dengan bunga yang melonjak setiap hari. "Bobby, apa yang sudah kau lakukan?" gumamnya, suaranya parau. Ia mengusap wajahnya, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang. Di luar, suara petir menggelegar, seolah menggambarkan badai yang sedang mengguncang hidupnya. Sementara itu, Bobby berada di sebuah gang sempit di pinggir desa, bersembunyi di bawah atap warung yang bocor. Cahaya dari ponselnya menyinari wajahnya yang pucat, penuh keringat meski udara malam begitu dingin. Layar ponsel menampilkan pesan ancaman dari nomor tak dikenal. "Bobby, bayar utangmu sebelum tengah malam, atau kami datang ke rumahmu." Di bawah pesan itu, ada foto rumah Pak Anwar, diambil dari kejauhan, seolah mengintai. Jantung Bobby berdegup kencang. Ia tahu, ini bukan gertakan biasa. Semuanya bermula dari kekalahan beruntun di meja judi 2 minggu lalu. Setelah menghabiskan tabungannya, Bobby panik. Ia tak ingin kehilangan muka di depan teman-temannya, apalagi di hadapan Jaka, penjudi licik yang selalu memprovokasinya. Dengan tangan gemetar, Bobby mengunduh aplikasi pinjol yang diiklankan di media sosial, menjanjikan uang cepat tanpa jaminan. Prosesnya mudah, hanya perlu foto KTP dan nomor rekening. Dalam hitungan menit, 10 juta rupiah masuk ke rekeningnya. Ia merasa seperti pahlawan yang kembali bangkit, tapi itu hanyalah ilusi. Uang itu lenyap dalam semalam di meja judi. Bobby panik, lalu meminjam lagi dari aplikasi lain, lalu lagi, dan lagi. Kini, utangnya telah membengkak, dan penagih pinjol tak lagi hanya mengirim pesan. Mereka mulai menelepon, mengancam, bahkan menyebarkan foto KTP-nya di grup WhatsApp tetangga dengan tulisan, "Peringatan. Bobby, anak Pak Anwar, penutang nakal." Malam itu, Bobby tak berani pulang. Ia tahu ayahnya sudah mulai curiga, terutama setelah konfrontasi di beranda beberapa hari lalu. Ia bersembunyi di warung Pak Min, berharap bisa menghubungi Jaka untuk meminjam uang. Tapi Jaka hanya tertawa di ujung telepon. "Bobby, kau sudah kehabisan kartu. Aku tak mau ikut tenggelam bersamamu," katanya sebelum memutuskan sambungan. Di rumah, Pak Anwar tak bisa tidur. Ia mondar-mandir di ruang tamu, memikirkan cara menyelamatkan anaknya. Ia tahu bisnis tembakaunya masih menghasilkan, tapi keuntungannya tak cukup untuk menutupi utang sebesar itu. Ia membuka laci tua di kamarnya, mengeluarkan buku tabungan yang sudah lama tak disentuh. Saldo di dalamnya menyisakan beberapa juta, cukup untuk operasional gudang, tapi jauh dari cukup untuk melunasi pinjol. Ia menghela napas, merasa dunia menekannya dari segala sisi. Tiba-tiba, suara ketukan keras mengguncang pintu depan. "Pak Anwar! Buka pintu!" teriak suara kasar dari luar. Pak Anwar membeku, tapi sebagai seorang ayah, ia tak bisa bersembunyi. Dengan langkah berat, ia membuka pintu, menemukan 2 pria bertato dengan wajah garang berdiri di ambang. Salah satunya memegang ponsel, menunjukkan foto Bobby. "Anakmu berutang, Pak. 50 juta, belum bunga. Kalau tak dibayar dalam seminggu, rumah ini jadi milik kami," kata pria itu, matanya penuh ancaman. Pak Anwar menelan ludah. "Saya akan bicara dengan Bobby. Beri kami waktu," jawabnya, suaranya bergetar tapi berusaha tegas. "Waktu? Bunga ini tak kenal waktu, Pak." Pria itu melemparkan selembar kertas ke lantai, kontrak pinjol dengan tanda tangan digital Bobby. "Kami akan kembali." Mereka pergi, meninggalkan Pak Anwar gemetar di pintu. Pagi harinya, Bobby akhirnya pulang. Wajahnya penuh memar dari pertengkaran dengan penagih di pasar malam. Ia menemukan ayahnya duduk di ruang tamu, memegang kontrak pinjol itu. Tatapan Pak Anwar bukan lagi kekecewaan, tapi sesuatu yang lebih dalam, keputusasaan. "Bobby, apa ini semua benar?" tanya Pak Anwar, suaranya hampir tak terdengar. Bobby menunduk,
tak mampu menjawab. Ia ingin meminta maaf, tapi kata-kata itu terasa kosong. Aku bisa atasi, Pak. Aku cuma perlu menang sekali lagi. Menang? Pak Anwar bangkit, suaranya meledak. Kau sudah menghabiskan segalanya. Gudang ini, tabungan kita, bahkan harga diri keluarga. Apa yang tersisa, Bobby? Bobby tersentak. Untuk pertama kalinya, ia melihat air mata mengalir di pipi ayahnya. Rasa bersalah menyengat dadanya, tapi egonya masih berbisik bahwa ia bisa memperbaiki semuanya dengan satu kemenangan di meja judi. Tanpa berkata apa-apa, ia berbalik dan keluar rumah, meninggalkan Pak Anwar yang ambruk di kursi, memegang dada yang mulai sesat. Di pasar, Bobby kembali ke dunia lamanya, mencari penjudi lain yang mau mempertaruhkan uang. Tapi kali ini, ia tak sadar bahwa penagih pinjol mulai mengintai dari kejauhan, membawa pakaian hitam dan ancaman yang lebih nyata. Sementara itu, di gudang, Pak Anwar mulai batuk-batuk, wajahnya semakin pucat. Ia merasa ada yang tak beres dengan tubuhnya, tapi ia tak punya waktu untuk memeriksakan diri. Pikirannya hanya tertuju pada Bobby, anak yang ia cintai, yang kini seperti ditelan kegelapan. Malam tiba, dan Bobby kembali kalah di meja judi. Ia duduk di tepi jalan, memandang ponselnya yang terus berbunyi dengan pesan ancaman baru. Di kejauhan, dua sosok mendekat, bayangan mereka memanjang di bawah cahaya bulan. Bobby tahu, kali ini ia tak bisa lari lagi. Di rumah, Pak Anwar berlutut di depan sajadah, berdoa dengan air mata. Di sampingnya, keris usang dengan gagang tembaga itu tergeletak di lantai, seolah menyimpan rahasia yang belum terungkap. Bab ini berakhir dengan ketegangan yang memuncak, Bobby diambang bahaya, Pak Anwar dihantui oleh rasa takut kehilangan anaknya, dan jeratan pinjol yang terus mengencang, menyeret mereka ke dalam jurang yang semakin dalam. Langit desa Sumber Rejo diselimuti awan hitam, seolah meratapi apa yang akan terjadi. Angin dingin menyapu jalan-jalan berbatu, membawa aroma daun tembakau yang kini terasa pahit. Di dalam rumah kayu Pak Anwar, suasana mencekam. Lampu minyak di sudut ruangan berkedip-kedip, menyinari wajah Pak Anwar yang terbaring lemah di ranjang. Batuknya semakin parah, setiap tarikan napas terdengar seperti perjuangan melawan waktu. Di sampingnya, seorang tabib desa, Pak Karto, menggeleng pelan sambil memeriksa denyut nadi. Anwar, kau harus ke dokter di kota. Ini bukan batuk biasa, kata Pak Karto dengan suara pelan, tapi tegas. Jantunganmu lemah, dan stres ini memperburuk semuanya. Pak Anwar hanya tersenyum tipis, matanya redup. Aku tahu, Karto. Tapi aku tak bisa pergi sekarang. Bobby, dia masih perlu aku. Suaranya melemah, hampir tak terdengar. Di luar rumah, Bobby bersandar di dinding, wajahnya penuh memar dan matanya sembab. Malam sebelumnya, ia nyaris tak selamat dari kejaran penagih pinjol yang memukulinya di gang pasar. Ia berhasil kabur, tapi ponselnya kini penuh dengan pesan ancaman baru. Kami tahu rumahmu, Bobby. Besok kami datang. Rasa takut dan bersalah bercampur dalam dadanya, tapi ia tak berani masuk ke kamar ayahnya. Konfrontasi terakhir mereka, ketika Pak Anwar menangis karena utangnya, masih menghantui pikirannya. Pagi itu, tetangga mulai berdatangan, membawa makanan dan doa untuk Pak Anwar. Berita tentang kondisinya menyebar cepat, dan desa yang dulu menghormatinya kini mulai berbisik tentang Bobby. Anak itu yang bikin bapaknya begini, kata seorang ibu di pasar. Utang pinjolnya sampai kemana-mana. Bisik-bisik itu sampai ke telinga Bobby, membuatnya semakin menutup diri. Ia duduk di beranda, menatap gudang tembakau yang kini sepi, pekerjanya hanya tersisa beberapa orang karena bisnis keluarga mulai runtuh. Di dalam kamar, Pak Anwar memanggil Bobby dengan suara lemah. Bobby, masuk, nak. Bobby ragu, tapi akhirnya melangkah masuk, kepala tertunduk. Bau obat-obatan tradisional memenuhi ruangan, dan wajah ayahnya yang pucat membuat hatinya terasa ditusuk. Duduk di sini, kata Pak Anwar, menepuk ranjang. Bobby menurut, tapi tak berani menatap mata ayahnya. Bobby, aku tahu kau sedang susah. Tapi ingat, apapun yang terjadi, kau anakku.
Aku cuma minta satu, jangan biarkan hidupmu hancur. Bobby mengangguk, tapi kata-kata itu terasa seperti beban yang terlalu berat. Ia ingin berjanji, tapi mulutnya terkunci. Pak Anwar meraih tangannya, gemetar. Ada sesuatu yang aku titipkan pada Bibi Sarmi. Kalau aku tak ada, cari dia. Dia tahu apa yang harus kau lakukan. Sebelum Bobby bisa bertanya, batuk keras mengguncang tubuh Pak Anwar. Ia memegang dada, wajahnya meringis kesakitan. Bobby panik, berteriak memanggil Pak Karto. Tetangga berlarian masuk, dan ruangan kecil itu seketika penuh dengan kepanikan. Pak Karto berusaha menenangkan semua orang, tapi matanya menunjukkan kenyataan pahit. Waktu Pak Anwar tinggal sedikit. Malam itu, di bawah hujan yang semakin deras, Pak Anwar menghembuskan napas terakhirnya. Bobby memegang tangan ayahnya, air matanya bercampur dengan air hujan yang masuk melalui celah-celah dinding. Pak, maafkan aku, Nya, tapi kata-kata itu terlambat. Tetangga meratap, dan desa seolah terhenti sejenak untuk mengantar kepergian seorang yang pernah menjadi pilar mereka. Pemakaman berlangsung sederhana di pagi. Hanya segelintir orang hadir, sebagian karena hujan, sebagian karena malu dengan kelakuan Bobby. Saat peti diturunkan ke liang lahat, Bobby berdiri di tepi kubur, menatap nama ayahnya yang terukir di batu nisan. Rasa bersalah seperti menjerat lehernya. Ia teringat senyum ayahnya, nasihatnya, dan keris yang disebutkan dengan sekilas. Tapi pikirannya terlalu kacau untuk memahami makna itu. Setelah pemakaman, Bobby kembali ke rumah yang kini terasa asing. Gudang tembakau sudah tak lagi beroperasi, dan tabungan keluarga telah ludes untuk biaya pengobatan dan sebagian utang pinjol. Tetapi malam itu, kenyataan yang lebih pahit menantinya. Seorang pria bertubuh besar dengan jaket kulit muncul di depan rumah, bersama dua orang lain. Bobby, waktu habis, kata pria itu, suaranya dingin. Utangmu sekarang 100 juta. Rumah ini jadi jaminannya. Bobby gemetar. Aku akan bayar. Aku cuma butuh waktu. Waktu? Kau pikir ini main-main? Pria itu melemparkan dokumen ke tanah. Kami akan kembali besok. Siapkan rumah atau nyawa. Bobby ambruk di beranda, menatap dokumen yang basah kuyup. Ia menyadari bahwa rumah itu, satu-satunya warisan ayahnya, akan segera hilang. Dengan tangan gemetar, ia masuk ke kamar Pak Anwar, berharap menemukan sesuatu, apa saja, yang bisa menyelamatkannya. Di laci tua, ia menemukan foto keluarga dan keris usang dengan gagang tembaga. Ia memegang keris itu, tapi baginya, itu hanyalah benda tak berharga. Ia melemparnya ke sudut, lalu menangis terseduh. Beberapa hari kemudian, rumah itu resmi disita. Bobby tak punya pilihan selain mengemasi barang-barangnya dan meninggalkan desa. Dengan hanya tas kecil di pundak, ia berjalan menyusuri jalan setapak, dihina oleh tatapan tetangga. Itu Bobby, anak yang menghancurkan keluarganya, bisik mereka. Bobby menunduk, langkahnya berat, seolah membawa beban dunia. Ia tiba di kota kecil terdekat, mencoba mencari pekerjaan, tapi reputasinya sebagai penutang telah menyebar. Ia tidur di emperan toko, makan dari sisa belas kasihan orang. Penagih pinjol masih memburu, dan ponselnya yang hampir mati terus berbunyi dengan ancaman. Dalam keputusasaan, Bobby mulai merasakan kehampaan yang tak pernah ia alami sebelumnya. Ia teringat kata-kata ayahnya tentang Bibi Sarmi, tapi ia terlalu malu untuk mencarinya. Malam itu, di bawah langit tanpa bintang, Bobby duduk di tepi jalan, memandang bayangannya di genangan air. Aku cuma menyusahkan, Pak, gumamnya, suaranya pecah. Di kejauhan, suara motor mendekat, dan bayangan dua pria muncul. Bobby tahu, ini bukan pertemuan biasa. Langit kota kecil Sukorejo kelabu, seolah mencerminkan hati Bobby yang remuk. Hujan rintik-rintik membasahi jaket usangnya saat ia berdiri di depan rumah sederhana berpagar bambu. Rumah itu milik Bibi Sarmi, adik kandung Pak Anwar, satu-satunya keluarga yang tersisa baginya. Dengan tas goni kecil berisi pakaian compang-camping, Bobby mengetuk pintu, tangannya gemetar. Rasa malu dan ketakutan bercampur dalam dadanya.
Ia baru saja lolos dari kejaran penagih pinjol di pasar kota, dan kini, tanpa tempat berteduh, ia tak punya pilihan selain meminta bantuan. Pintu terbuka perlahan, dan wajah Bibi Sarmi muncul. Wanita berusia 50 tahun itu memiliki mata lembut seperti mendiang kakaknya, tapi ada kerutan kekhawatiran di dahinya. Rambutnya yang mulai memutih disanggul rapi, dan ia mengenakan kebaya sederhana. "Bobby," katanya, suaranya penuh keheranan bercampur iba. "Ya Tuhan, kau kemana saja?" Bobby menunduk, tak mampu menatap mata bibinya. "Bibi, aku tak punya tempat lain," gumamnya, suaranya serak. Air hujan menetes dari ujung jaketnya, bercampur dengan air mata yang ia coba tahan. Sarmi menghela napas panjang, lalu membuka pintu lebar. "Masuklah. Kau keluarga, tak ada alasan bagimu tidur di jalan." Meski nada suaranya tegas, ada kehangatan yang membuat Bobby merasa sedikit lega, meski rasa bersalah masih menggerogotinya. Di dalam rumah kecil itu, aroma masakan sederhana, sayur lodeh dan ikan asin, menyambut Bobby. Ruang tamu hanya berisi meja kayu tua dan tikar pandan, tapi suasananya terasa hangat, jauh berbeda dari kekosongan yang ia rasakan di jalanan. Sarmi menyuruh Bobby duduk, lalu menghidangkan segelas teh hangat. "Ceritakan apa yang terjadi, Bobby. Aku tahu soal utangmu, tapi aku ingin dengar dari mulutmu sendiri," katanya, duduk di depan keponakannya. Bobby ragu, tapi tatapan penuh kasih Sarmi melemahkan tembok egonya. Dengan suara terputus-putus, ia menceritakan kehancuran yang ia timbulkan, kecanduan judi, utang pinjol yang membengkak, dan bagaimana rumah warisan ayahnya disita. Ia tak berani menyebut kematian Pak Anwar, tapi Sarmi tahu luka itu masih menganga. "Aku cuma bikin susah, Bibi. Aku tak pantas di sini," katanya, menunduk. Sarmi diam sejenak, lalu meraih tangan Bobby. "Kau anak kakakku, Bobby. Anwar selalu percaya kau bisa berubah. Dan aku juga percaya." Ia bangkit, mengambil sebuah kotak kayu kecil dari lemari. Di dalamnya, tergeletak keris usang dengan gagang tembaga yang pudar. "Sebelum meninggal, kakakmu menitipkan ini padaku. Ia bilang, berikan ini kepadamu saat kau benar-benar tak punya jalan lain. Dan bawa ke toko emas Sri Rejeki." Bobby menatap keris itu, alisnya berkerut. "Keris tua ini? Buat apa, Bibi? Ini cuma barang usang." Ia tersenyum miris, menganggap wasiat ayahnya tak lebih dari lelucon. "Bobby, jangan meremehkan. Kakakmu bukan orang sembarangan. Ia punya rencana, bahkan untuk saat-saat seperti ini," tegas Sarmi. "Tapi kau belum siap. Keris ini akan kuberikan saat waktunya tiba." Bobby mengangguk setengah hati, pikirannya masih dipenuhi ancaman penagih pinjol. Ia tahu, meski ia bersembunyi di rumah Sarmi, mereka akan menemukannya. Malam itu, ia tidur di tikar di ruang tamu, tapi mimpi buruk menghantuinya, wajah ayahnya yang pucat, suara ketukan penagih di pintu, dan bayangan rumah yang lenyap. Kehidupan di rumah Sarmi awalnya memberi Bobby sedikit ketenangan. Sarmi, yang bekerja sebagai penjahit, mengajaknya membantu mengantar pesanan ke tetangga, berharap pekerjaan kecil itu bisa mengalihkan pikirannya. Tapi Bobby merasa asing di antara tatapan tetangga yang penuh curiga. "Itu Bobby, anak yang bikin ayahnya meninggal," bisik mereka di pasar. Setiap kata itu seperti pisau yang menikam. Suatu sore, saat Bobby kembali dari mengantar kain, ia melihat motor asing parkir di depan rumah Sarmi. Jantungnya berdegup kencang. Ia mengintip dari balik pagar, dan melihat dua pria berjaket hitam berbicara dengan Sarmi di beranda. Salah satunya memegang ponsel, menunjukkan foto Bobby. "Kami tahu dia di sini, Bu. Suruh dia keluar, atau kami yang masuk." Sarmi berdiri teguh, suaranya tenang tapi penuh wibawa. "Ini rumahku. Tak ada yang boleh mengancam di sini. Pergi, atau aku panggil warga." Pria itu tertawa sinis, tapi akhirnya pergi, meninggalkan pesan. Bobby tak bisa sembunyi selamanya. Sarmi menutup pintu, tangannya gemetar. Ia tahu, menerima Bobby berarti mengundang bahaya,
tapi ia tak bisa mengusir keponakannya. Malam itu, Sarmi duduk bersama Bobby, wajahnya serius. Bobby, kau tak bisa terus lari. Penagih itu akan kembali. Kita harus cari jalan. Ia memandang kotak kayu yang berisi keris, tapi memutuskan belum waktunya. Besok, kau ikut aku ke pasar. Kita cari kerja yang lebih tetap. Kau harus mulai berdiri sendiri. Bobby mengangguk, tapi hatinya penuh keraguan. Ia tak percaya dirinya bisa berubah, apalagi dengan utang yang terus menghantui. Di tengah malam, saat Sarmi sudah tidur, Bobby duduk di beranda, menatap langit. Ia teringat kata-kata ayahnya, jangan biarkan hidupmu hancur. Tapi bagaimana caranya, ketika semua sudah hancur? Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari kejauhan. Bobby menoleh, dan bayangan dua pria muncul di ujung jalan. Cahaya lampu jalan menyinari wajah mereka, penuh ancaman. Bobby buru-buru masuk, mengunci pintu, jantungnya berdegup kencang. Ia tahu, waktu persembunyiannya hampir habis. Pagi berikutnya, Sarmi menemukan Bobby meringkuk di sudut ruangan, wajahnya pucat. Bobby, apa yang terjadi? Tanyanya, penuh kekhawatiran. Mereka datang lagi, Bibi. Aku tak bisa stay di sini. Aku cuma bikin Bibi susah, katanya, suaranya pecah. Sarmi memeluknya, seperti ibu yang menenangkan anaknya. Kau tak kemana-mana. Kita hadapi ini bersama. Tapi kau harus janji, Bobby, kau harus berubah. Langit Sukorejo diselimuti awan kelabu, seolah menahan napas untuk menyaksikan kehancuran yang menimpa Bobby. Di rumah kecil Bibi Sarmi, aroma kain baru dan minyak kelapa dari pekerjaan jahitannya tak mampu menutupi ketegangan yang menyelimuti udara. Bobby duduk di sudut ruang tamu, memeluk lutut, matanya kosong menatap tikar pandan. 2 minggu telah berlalu sejak ia menumpang di rumah bibinya, tapi bayang-bayang penagih pinjol tak pernah pergi. Mereka seperti hantu, selalu mengintai, dan malam ini, mereka lebih dekat dari sebelumnya. Pagi itu dimulai dengan tenang. Sarmi mengajak Bobby ke pasar untuk mengantar pesanan kain, berharap rutinitas kecil itu bisa mengalihkan pikirannya dari kekacauan hidupnya. Bobby menurut, meski langkahnya berat. Di pasar, aroma ikan segar dan rempah-rempah bercampur dengan teriakan pedagang, tapi Bobby merasa asing di tengah keramaian. Tatapan sinis dari tetangga yang mengenalinya menusuk seperti duri. Itu Bobby, penjudi yang bikin ayahnya mati, bisik seorang penjual sayur. Bobby menunduk, tangannya mengepal, tapi ia tak membalas. Ia tahu, mereka tak sepenuhnya salah. Saat kembali ke rumah, Bobby mendengar suara motor yang familiar. Ia mengintip dari jendela, dan jantungnya hampir berhenti. 2 pria bertubuh besar, yang sama yang pernah mengancam di depan rumah Sarmi, berdiri di ujung gang. Salah satunya memegang pipa besi, wajahnya penuh amarah. Bobby, keluar, pengecut, teriak pria itu, suaranya menggema di gang sempit. Sarmi, yang baru saja selesai menjahit, buru-buru keluar. Pergi dari sini. Ini rumahku, bentaknya, berdiri di ambang pintu seperti benteng. Tapi pria itu hanya tertawa, mendekat dengan langkah mengancam. Kau pikir kami takut sama ibu-ibu? Suruh keponakanmu keluar, atau kami bongkar rumah ini. Bobby gemetar di dalam, tapi ia tak bisa membiarkan Sarmi menghadapi bahaya sendirian. Dengan langkah ragu, ia keluar, berdiri di samping bibinya. Aku di sini. Apa maumu? Katanya, suaranya bergetar tapi ia berusaha tegar. Apa mauku? Uangku, Bobby. 100 juta. Sekarang. Pria itu melangkah maju, pipa besi di tangannya mengilap di bawah sinar matahari. Kau pikir sembunyi di sini bisa selamatkanmu? Bobby menelan ludah. Aku akan bayar. Beri aku waktu. Waktu? Bunga ini sudah makan habis kesabaran kami. Pria itu tiba-tiba mengayunkan pipa, menghantam pagar bambu hingga patah. Sarmi berteriak, dan beberapa tetangga mengintip dari jendela, tapi tak ada yang berani mendekat. Pria kedua menarik Bobby, mendorongnya hingga jatuh ke tanah. Besok malam, kalau uangnya tak ada, kau tahu apa yang terjadi. Mereka pergi,
meninggalkan Bobby terduduk di tanah, wajahnya penuh debu dan memar baru. Sarmi memeluknya, matanya berkaca-kaca. Bobby, kau tak bisa terus begini. Kita harus cari jalan, katanya, suaranya penuh kepedihan. Malam itu, Bobby tak bisa tidur. Ia duduk di beranda, menatap langit yang kini cerah, tapi hatinya gelap. Ponselnya, yang hampir mati, berbunyi lagi dengan pesan ancaman, "Kami tahu kau di rumah bibimu. Jangan coba lari." Di pasar, ia mendengar desas-desus bahwa fotonya telah disebar di media sosial dengan tulisan, "Penutang pinjol." Ia bukan lagi hanya Bobby, anak Pak Anwar. Ia adalah bahan cemoohan, simbol kegagalan. Rasa malu dan takut mendorongnya ke tepi jurang. Ia berpikir untuk kabur dari Sukorejo, tapi kemana? Ia tak punya apa-apa lagi, tak ada rumah, tak ada uang, tak ada harga diri. Di tengah keputusasaan, ia masuk ke ruang tamu, menatap kotak kayu tempat Sarmi menyimpan keris. Ia teringat kata-kata bibinya tentang wasiat ayahnya, tapi ia masih meremehkannya. Keris tua itu tak akan menyelesaikan apa-apa, gumamnya. Tiba-tiba, suara ketukan keras di pintu membuatnya tersentak. "Bobby, buka pintu!" Suara itu bukan Sarmi, melainkan pria yang sama dari siang tadi. Bobby panik, tapi sebelum ia bisa bersembunyi, pintu didobrak. Dua pria masuk, satu memegang pisau lipat. "Kau pikir kami main-main?" bentak pria itu, menarik kerah Bobby. Sarmi berlari dari kamar, berteriak, "Lepaskan dia!" Tapi pria kedua mendorongnya hingga tersandung. Bobby, untuk pertama kalinya, merasakan amarah bercampur ketakutan. Ia mendorong pria itu, tapi hanya mendapat pukulan keras di wajah. Darah mengalir dari hidungnya, dan ia jatuh ke lantai. "Besok malam, Bobby. Uang atau nyawa," kata pria itu, lalu pergi bersama rekannya, meninggalkan rumah dalam kekacauan. Sarmi memeluk Bobby, menangis. "Kau tak bisa terus begini, Bobby. Kau harus berhenti lari." Bobby tak menjawab. Ia merangkak ke sudut ruangan, tubuhnya gemetar. Untuk pertama kalinya, ia tak memikirkan judi atau kemenangan. Ia hanya ingin selamat, bukan untuk dirinya, tapi untuk Sarmi, satu-satunya orang yang masih peduli. Dengan suara pecah, ia berkata, "Bibi, aku tak tahu caranya keluar dari ini. Aku cuma bikin susah, aku tak pantas hidup." Sarmi memeluknya erat, air matanya membasahi rambut Bobby. "Jangan bilang begitu, Nak. Kakakku percaya padamu, dan aku juga. Kita akan cari jalan bersama." Ia bangkit, mengambil kotak kayu itu, dan memegangnya erat. "Besok, kita ke toko emas Sri Rejeki. Kakakmu bilang keris ini adalah harapan. Aku tak tahu apa artinya, tapi kita harus coba." Bobby menatap bibinya, matanya penuh keraguan tapi juga secercah harapan. Untuk pertama kalinya, ia merasa ada seseorang yang tak menyerah padanya, meski ia sudah menyerah pada dirinya sendiri. Malam itu, ia tidur dengan hati yang berat, tapi ada sesuatu yang berbeda, keinginan kecil untuk bertahan, untuk membuktikan bahwa ia bukan hanya pengutang yang gagal. Pagi di Sukorejo terasa berat, seolah udara membawa beban dari malam yang penuh teror. Di rumah kecil Bibi Sarmi, Bobby duduk di tepi tikar, wajahnya masih memar dari serangan penagih pinjol semalam. Matanya merah, bukan hanya karena kurang tidur, tetapi juga karena air mata yang tak henti mengalir di tengah malam. Di depannya, Sarmi berdiri dengan tekad bulat, memegang kotak kayu kecil yang berisi keris usang peninggalan Pak Anwar. Cahaya matahari pagi menyelinap melalui jendela, menyinari gagang tembaga keris yang pudar, seolah memberi isyarat bahwa benda itu menyimpan lebih dari yang terlihat. "Bobby, kita berangkat sekarang," kata Sarmi, suaranya tegas namun penuh kasih. "Kakakmu bilang keris ini harus dibawa ke toko emas Sri Rejeki. Aku tak tahu apa yang akan terjadi, tapi kita tak punya pilihan lain." Bobby menatap keris itu, alisnya berkerut. "Bibi, ini cuma benda tua. Apa bedanya bawa ini ke toko emas? Mereka cuma akan tertawa." Nada suaranya penuh keraguan, tapi di dalam hatinya,
ada sedikit rasa ingin tahu yang mulai tumbuh. Setelah semua yang ia alami, kehilangan ayah, rumah, dan harga diri, ia mulai bertanya, apa benar ayahnya meninggalkan sesuatu yang bisa menyelamatkannya? Sarmi menggeleng. Kakakmu bukan orang yang bicara kosong, Bobby. Kalau dia bilang keris ini penting, aku percaya. Dan kau harus percaya juga. Ia memasukkan kotak kayu itu ke dalam tas kain, lalu mengenakan selendang. Ayo, sebelum penagih itu datang lagi. Perjalanan ke toko emas Sri Rejeki tidaklah dekat. Mereka harus menempuh perjalanan sejauh 10 kilometer ke pusat kota, melewati sawah hijau dan jalan beraspal yang mulai retak. Bobby dan Sarmi naik angkot tua yang berderit, duduk berdampingan dalam diam. Bobby memandang keluar jendela, melihat petani yang bekerja di sawah, dan tiba-tiba teringat masa kecilnya, saat ia membantu Pak Anwar mengangkut tembakau. Kenangan itu terasa seperti mimpi dari kehidupan lain, sebelum judi dan pinjol merenggut segalanya. Di dalam angkot, Sarmi memecah keheningan. Bobby, kakakmu pernah cerita tentang toko ini. Sri Rejeki bukan sembarang toko emas. Mereka sudah ada sejak zaman Belanda, dikelola oleh keluarga yang punya rahasia besar. Kakakmu bilang, dia pernah berurusan dengan Bahwi, pemiliknya sekarang. Aku tak tahu apa urusannya, tapi dia yakin toko ini bisa membantu kita. Bobby mengangguk, tapi pikirannya masih dipenuhi ketakutan. Ia tahu penagih pinjol tak akan berhenti. Semalam, setelah serangan di rumah Sarmi, ia menemukan pesan baru di ponselnya. Kami tahu kau akan ke kota. Jangan coba main-main. Ia memeriksa ponselnya lagi, dan jantungnya hampir berhenti ketika melihat foto dirinya dan Sarmi di pasar kemarin, diambil dari kejauhan. Mereka benar-benar diawasi. Angkot berhenti di pinggir kota, dan Bobby membantu Sarmi turun. Jalanan kota dipenuhi pedagang kaki lima dan suara klakson, tapi toko emas Sri Rejeki berdiri mencolok di ujung jalan. Bangunannya tua, dengan ukiran kolonial di pintu kayunya, namun auranya terasa megah, seperti menyimpan sejarah yang tak terucapkan. Papan nama emas bertuliskan, Sri Rejeki, berkilau di bawah sinar matahari, seolah menjanjikan harapan. Sarmi memegang tangan Bobby, memberi kekuatan. Jangan takut, nak. Kita lakukan ini bersama. Mereka melangkah masuk, dan lonceng kecil di pintu berdenting lembut. Di dalam, toko itu penuh dengan perhiasan emas yang dipajang dalam etalase kaca, tapi suasananya hening, hampir sakral. Seorang pria tua dengan kacamata tebal berdiri di balik meja, memeriksa sesuatu dengan kaca pembesar. Ia adalah Bahwi, pemilik toko, yang wajahnya penuh kerutan namun matanya tajam seperti elang. Selamat siang, sapa Sarmi, suaranya sopan tapi tegas. Saya Sarmi, adik Anwar. Ini Bobby. Selamat siang, sapa Sarmi, suaranya sopan tapi tegas. Saya Sarmi, adik Anwar. Ini Bobby, anaknya. Kami datang karena wasiat kakak saya. Bahwi menatap mereka, matanya beralih ke Bobby dengan ekspresi yang sulit dibaca. Anwar, ya, saya ingat dia, katanya, suaranya dalam dan penuh wibawa. Duduklah. Apa yang kalian bawa? Sarmi membuka tas kainnya, mengeluarkan kotak kayu, dan meletakkan keris usang itu di atas meja. Bobby merasa jantungnya berdegup kencang. Ia masih tak percaya benda tua itu bisa berarti apa-apa. Bahwi mengambil keris itu, memeriksanya dengan cermat. Tangannya bergerak perlahan, mengelus gagang tembaga, lalu tiba-tiba berhenti. Matanya menyipit, seolah menemukan sesuatu. Ini menarik, gumam Bahwi. Ia mengambil alat kecil dari laci, lalu dengan hati-hati membuka balutan tembaga di gagang keris. Bobby dan Sarmi saling pandang, bingung. Anwar pernah bilang dia meninggalkan sesuatu untuk anaknya. Tapi aku tak menyangka akan melihat ini lagi. Bobby tak tahan lagi. Apa maksudnya, Pak? Itu cuma keris tua. Bapakku tak pernah bilang apa-apa soal ini. Bahwi tersenyum tipis, tapi tak menjawab langsung. Ia menatap Sarmi. Kalian dalam masalah, bukan? Aku dengar soal utang Bobby. Pinjol, ya. Bobby membeku,
Rasa malu membakar wajahnya. Kau tahu dari mana? Tanyanya. Suaranya hampir berbisik. Kota ini kecil, nak. Berita cepat menyebar. Jawab Bahwi, lalu kembali fokus pada keris. Tapi Anwar sudah mempersiapkan sesuatu untukmu. Ini bukan sembarang keris. Tunggu di sini. Bahwi menghilang ke ruangan belakang, membawa keris itu. Bobby merasa campur aduk, harapan, keraguan, dan ketakutan. Ia melirik keluar jendela, dan jantungnya hampir berhenti. Di seberang jalan, seorang pria dengan jaket hitam berdiri, menatap toko dengan mata penuh ancaman. Bobby tahu, penagih pinjol telah mengikutinya. Sarmi memegang tangannya, menenangkan. Tenang, Bobby. Kita di sini karena wasiat ayahmu. Percaya padanya. Bahwi kembali, wajahnya lebih serius. Aku perlu waktu untuk memeriksa ini lebih lanjut. Keran ini punya tanda khusus, sesuatu yang hanya aku dan Anwar tahu. Kembalilah besok pagi. Bobby ingin protes, tapi Sarmi mengangguk. Terima kasih, Bahwi. Kami akan kembali. Mereka keluar dari toko, tapi Bobby merasa langkahnya semakin berat. Di ujung jalan, pria berjaket hitam itu masih mengawasi, dan ponsel Bobby berbunyi dengan pesan baru. Kau tak bisa sembunyi, Bobby. Besok malam, uang atau nyawa. Pagi di Sukorejo terasa seperti menahan napas, dengan udara pagi yang sejuk bercampur aroma pasar yang mulai ramai. Bobby dan Bibi Sarmi berjalan cepat menuju toko emas Sri Rejeki, langkah mereka penuh ketegangan. Malam sebelumnya, Bobby hampir tak tidur, dihantui pesan ancaman dari penagih pinjol yang kini tahu keberadaannya. Besok malam, uang atau nyawa, bunyi pesan itu, disertai foto dirinya keluar dari toko emas kemarin. Sarmi memegang tas kain yang berisi kotak kayu kosong. Keris usang itu kini ada di tangan Bahwi, dan harapan mereka bergantung pada benda tua yang selama ini Bobby remehkan. Bobby melirik ke belakang setiap beberapa langkah, paranoia menggerogoti pikirannya. Ia tahu penagih itu tak jauh, mungkin mengintai dari ganggang sempit atau di balik keramaian pasar. Sarmi merasakan kegelisahannya, memegang lengannya erat. Tenang, Bobby. Kita hampir sampai. Percaya pada kakakmu, katanya, suaranya penuh keyakinan meski matanya menunjukkan kekhawatiran. Toko emas Sri Rejeki berdiri megah di ujung jalan. Pintu kayunya yang diukir terlihat seperti gerbang menuju rahasia yang tersembunyi selama bertahun-tahun. Lonceng kecil berdenting saat mereka masuk, dan aroma logam mulia bercampur dengan bau kayu tua memenuhi ruangan. Bahwi sudah menunggu di balik meja, wajahnya serius namun ada kilau harapan di matanya. Di depannya, keris usang itu tergeletak di atas kain beludru merah, gagang tembaganya kini terlihat lebih bersih, seolah telah dipoles dengan hati-hati. Selamat pagi, Sarmi, Bobby. Sapa Bahwi, suaranya dalam dan penuh wibawa. Duduklah. Kita punya banyak yang harus dibicarakan. Bobby dan Sarmi duduk, jantung Bobby berdegup kencang. Ia masih tak percaya bahwa keris tua itu bisa mengubah nasibnya, tapi tatapan Bahwi membuatnya merasa ada sesuatu yang besar akan terungkap. Bahwi mengambil keris, memegangnya dengan hormat, lalu mulai berbicara. Anwar, ayahmu, adalah teman lama saya, katanya, matanya menatap Bobby. 30 tahun lalu, kami sama-sama pedagang muda, berjuang di kota ini. Tapi Anwar berbeda. Dia punya hati emas, selalu membantu orang lain, meski dia sendiri susah. Suatu hari, dia datang ke toko ini dengan keris ini. Bobby mengerutkan kening. Keris ini? Kenapa bapakku bawa ke sini? Bahwi tersenyum tipis, lalu mengelus gagang keris. Ini bukan sembarang keris, Bobby. Anwar bilang ini peninggalan leluhurnya, tapi dia tak pernah cerita detailnya. Yang aku tahu, dia meminta toko ini untuk memeriksanya. Dan kami menemukan sesuatu yang luar biasa. Ia mengambil alat kecil, lalu dengan hati-hati membuka lapisan tembaga di gagang keris. Di dalamnya, tersembunyi sepotong logam kuning yang berkilau di bawah cahaya lampu, emas murni. Sarmi menutup mulutnya, terpana. Bobby membelalak, tak percaya. Emas? Di dalam keris itu, katanya,
Suaranya penuh keheranan. Bahwi mengangguk. Bukan sembarang emas. Ini emas tua, dengan kadar tinggi, dan ada tanda khusus yang hanya aku dan Anwar tahu. Tanda ini adalah bagian dari perjanjian yang kami buat 20 tahun lalu. Anwar bilang, jika suatu saat anaknya dalam masalah besar, keris ini harus dibawa ke sini. Dia tahu kau akan butuh bantuan, Bobby. Bobby merasa dadanya sesak. Ia teringat wajah ayahnya, penuh kekecewaan saat konfrontasi terakhir mereka. Bapak, tahu aku akan gagal, gumamnya, suaranya pecah. Bukan gagal, koreksi Bahwi, suaranya lembut tapi tegas. Anwar tahu hidup itu sulit, dan dia ingin kau punya jalan keluar. Dia menitipkan emas ini sebagai jaminan di toko kami, dengan syarat hanya boleh dibuka jika kau sendiri yang membawa keris ini. Dia percaya, suatu saat kau akan menemukan jalanmu. Sarmi menangis pelan, menggenggam tangan Bobby. Kakakku, dia selalu memikirkanmu, Bobby, bahkan sampai akhir. Bobby menunduk, air matanya menetes ke meja. Rasa bersalah, kagum, dan harapan bercampur dalam hatinya. Ia tak pernah menyangka ayahnya, yang ia kecewakan, telah merencanakan sesuatu begitu jauh untuk menyelamatkannya. Tapi sebelum ia bisa berkata apa-apa, Bahwi melanjutkan. Emas ini cukup untuk melunasi utangmu, Bobby. Bahkan lebih. Tapi ada satu syarat dari Anwar. Dia ingin kau berjanji untuk berubah, untuk hidup dengan jujur, seperti yang dia ajarkan. Bobby mengangguk, suaranya tersendat. Aku janji, Pak. Aku tak mau lagi hidup begini. Aku mau buat Bapak bangga. Bahwi menatapnya lama, seolah menimbang ketulusan kata-kata itu. Baiklah, aku akan urus emas ini. Besok, uangnya akan siap. Tapi kau harus hati-hati. Orang-orang yang mengejarmu tak akan berhenti begitu saja. Bobby tiba-tiba teringat ancaman penagih pinjol. Ia melirik ke jendela, dan jantungnya hampir berhenti. Di seberang jalan, dua pria berjaket hitam berdiri. Salah satunya memegang ponsel, seolah merekam mereka. Mereka di luar, katanya, suaranya panik. Sarmi menoleh, wajahnya memucat. Bahwi bangkit, berjalan ke jendela, dan menutup gordin. Jangan panik. Toko ini aman. Tapi kalian tak boleh pulang dulu. Tinggal di sini sampai malam. Aku akan hubungi orang yang bisa membantu. Bobby dan Sarmi menghabiskan hari itu di ruangan belakang toko, di antara tumpukan dokumen tua dan aroma logam. Bahwi memberi mereka makan siang sederhana, tapi Bobby tak bisa menikmatinya. Pikirannya dipenuhi bayangan ayahnya, keris, dan ancaman yang menanti di luar. Ia memandang Sarmi, yang duduk berdoa dengan tasbih di tangan, dan merasa bersyukur masih punya seseorang yang tak menyerah padanya. Malam tiba, dan Bahwi kembali dengan kabar. Uangnya akan siap besok pagi. Tapi kalian harus pergi dari kota ini untuk sementara. Penagih itu bukan orang biasa, mereka bagian dari jaringan besar. Bobby mengangguk, tekadnya mulai menguat. Untuk pertama kalinya, ia merasa ada harapan, bukan karena uang, tapi karena ia mulai percaya bahwa ayahnya tak pernah meninggalkannya. Bab ini berakhir dengan Bobby di ambang titik balik, dengan rahasia keris yang terungkap dan harapan baru yang muncul, namun ancaman pinjol masih mengintai, meninggalkan ketegangan tentang apa yang akan terjadi besok. Mentari pagi menyapa Sukorejo dengan lembut, menyelinap melalui celah-celah gordin di ruangan belakang toko emas Sri Rejeki. Bobby terbangun di atas tikar sederhana, tubuhnya masih terasa nyeri dari memar akibat serangan penagih pinjol. Di sampingnya, Bibi Sarmi duduk bersila, memegang tasbih, bibirnya bergerak pelan mengucap zikir. Suara lembutnya membawa ketenangan di tengah kekacauan yang masih menghantui Bobby. Ia memandang bibinya, dan untuk pertama kalinya, ia merasa ada kekuatan yang lebih besar daripada ketakutannya. Sudah bangun, Bobby? Tanya Sarmi, menyimpan tasbihnya. Aku tadi sholat duha, minta petunjuk untuk kita. Insya Allah, hari ini adalah awal baru bagimu. Bobby mengangguk, meski hatinya masih dipenuhi campuran harapan dan kecemasan.
Kata-kata Bawi tentang emas di dalam keris dan perjanjian ayahnya masih bergema di pikirannya. Ia tak pernah menyangka Pak Anwar, yang ia kecewakan, telah meninggalkan warisan yang begitu berharga. Tapi ancaman penagih pinjol masih nyata, dan ia tahu mereka tak akan menyerah begitu saja. Bawi muncul dari ruangan depan, membawa sebuah amplop tebal. Wajahnya yang penuh kerutan kini menunjukkan senyum tipis. Bobby, Sarmi, semuanya sudah diurus. Emas dari keris itu telah kami proses. Ini cukup untuk melunasi utangmu, bahkan ada sisa untuk memulai hidup baru. Bobby menatap amplop itu, tangannya gemetar. Berapa nilainya, Pak? Tanyanya, suaranya serak. Bawi duduk di depan mereka, matanya penuh kebijaksanaan. Cukup untuk menutup 100 juta utangmu, ditambah bunga yang mencekik itu. Sisanya, sekitar 50 juta, bisa kau gunakan untuk bangkit. Tapi ingat pesan ayahmu, hidup jujur, atau semua ini sia-sia. Sarmi menangis pelan, mengusap air matanya. Alhamdulillah, kakakku, dia menjaga Bobby bahkan setelah dia pergi. Ia memeluk Bobby, dan untuk pertama kalinya, Bobby tak menahan air matanya. Ia merasa beban di dadanya mulai terangkat, meski hanya sedikit. Tapi Bawi mengangkat tangan, wajahnya serius. Kalian tak bisa santai dulu. Penagih itu masih di luar sana. Aku sudah hubungi seseorang untuk mengurus mereka, tapi kalian harus berhati-hati. Pulanglah ke rumah Sarmi malam ini, saat kota sudah sepi. Bobby mengangguk, tekadnya mulai menguat. Aku janji, Pak, aku tak akan sia-siakan ini. Aku mau berubah. Sebelum meninggalkan toko, Sarmi menarik Bobby ke sudut ruangan. Bobby, sebelum kita lanjut, mari kita bersyukur. Ayo salat sunnah 2 rakaat, minta ampunan dan petunjuk. Bobby ragu sejenak. Ia tak ingat kapan terakhir kali ia salat, tapi tatapan lembut Sarmi membuatnya menurut. Mereka salat berdampingan, dan saat Bobby sujud, ia merasa ada kedamaian yang asing namun menghibur. Ya Allah, ampuni aku, bantu aku jadi anak yang Bapak inginkan, bisiknya dalam hati. Sore itu, dengan bantuan seorang kenalan Bawi, seorang mantan polisi yang kini bekerja sebagai mediator, Bobby bertemu dengan perwakilan pinjol di sebuah kafe kecil di pinggir kota. Suasananya tegang, dengan pria bertato yang memimpin kelompok penagih duduk di depan Bobby, matanya penuh curiga. Kau bawa uangnya, Bobby? Jangan buang waktu kami, katanya, suaranya dingin. Bobby, dengan tangan gemetar, menyerahkan amplop berisi uang tunai. Ini semua utangku, ditambah bunga. Periksa sendiri. Mediator itu memeriksa isi amplop, lalu mengangguk. Pria bertato menghitung uang dengan cermat, lalu tersenyum sinis. Tak disangka, anak penjudi bisa bayar. Tapi ingat, jangan coba main-main lagi. Bobby menunduk, menahan amarah. Aku selesai dengan itu. Ambil uangnya dan tinggalkan aku. Setelah negosiasi selesai, utang Bobby resmi lunas. Untuk pertama kalinya dalam bulan-bulan terakhir, ia bisa bernapas lega. Tapi ia tahu, penebusan sejati bukan hanya soal uang. Malam itu, Bobby dan Sarmi kembali ke rumah kecil di Sukorejo. Bobby membantu Sarmi membersihkan rumah, sesuatu yang tak pernah ia lakukan sebelumnya. Ia juga mulai ikut salat maghrib bersama bibinya, meski gerakannya masih kaku. Sarmi tersenyum melihatnya, mengelus kepalanya seperti anak kecil. Langkah kecil, Bobby. Allah selalu buka pintu untuk orang yang mau kembali, katanya. Hari-hari berikutnya, Bobby mulai menata hidupnya. Dengan sisa uang dari emas, ia membantu Sarmi memperbaiki mesin jahitnya dan membeli kain baru untuk usaha jahitannya. Ia juga mulai ikut pengajian mingguan di masjid kecil dekat rumah, mendengar ceramah tentang taubat dan kejujuran. Meski awalnya merasa asing, kata-kata Hatib tentang Allah Maha Pengampun mulai meresap di hatinya. Ia teringat ayahnya, yang selalu salat tepat waktu meski hidupnya penuh tekanan, dan Bobby berjanji untuk meneladaninya. Suatu sore, saat membantu Sarmi mengantar pesanan ke tetangga, Bobby mendengar bisik-bisik tetangga. Bobby sekarang beda, ya?
Katanya sudah lunas utangnya. Meski ada nada curiga, Bobby tak peduli. Ia tahu, membuktikan perubahan butuh waktu. Ia mulai bekerja sebagai kuli panggul di pasar, pekerjaan sederhana tapi halal, yang membuatnya merasa bangga untuk pertama kalinya. Malam itu, Bobby duduk di beranda, menatap langit penuh bintang. Ia teringat keris yang menyelamatkannya, dan wajah ayahnya yang penuh harapan. "Bapak, aku janji akan jaga amanahmu," gumamnya. Sarmi keluar, membawa teh hangat, dan duduk di sampingnya. "Bobby, aku bangga padamu. Tapi ini baru awal. Jangan pernah kembali ke jalan itu." Bobby mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Insya Allah, Bibi. Aku tak mau lagi kecewakan Bapak atau Bibi." Ia memandang masjid di kejauhan, lampunya berkelip lembut, dan merasa ada panggilan baru dalam hidupnya untuk menjadi anak yang saleh seperti yang ayahnya impikan. Pagi di Sukorejo terasa lebih cerah, seolah langit ikut merayakan langkah baru Bobby. Di pasar kecil dekat rumah Bibi Sarmi, aroma rempah dan ikan segar bercampur dengan tawa pedagang yang mulai membuka lapak. Bobby berjalan di antara keramaian, membawa karung kecil berisi dagangan kain Sarmi. Setelah melunasi utang pinjol, ia kini bekerja lebih keras, tak hanya sebagai kuli panggul, tetapi juga membantu bibinya mengelola pesanan jahitan. Wajahnya yang dulu pucat kini mulai berbinar, meski memar lama masih samar terlihat di pelipisnya. Tetangga masih berbisik tentang masa lalunya, tapi Bobby tak lagi menunduk. Ia tahu, perubahan butuh waktu, dan ia sedang membuktikannya. Di sudut pasar, di antara lapak sayuran, Bobby melihat seorang gadis muda yang sedang menata tomat di gerobak kayu. Aisyah, begitu namanya, adalah penjual sayur yang dikenal ramah namun pendiam. Rambutnya disanggul sederhana di bawah kerudung biru tua, dan matanya selalu penuh kelembutan saat melayani pembeli. Bobby pernah bertemu dengannya beberapa kali saat mengantar kain, tapi baru kali ini ia berani menyapa. "Pagi, Mbak Aisyah." "Tomatnya segar, ya," katanya, mencoba tersenyum meski sedikit gugup. Aisyah menoleh, tersenyum tipis. "Pagi, Mas Bobby. Alhamdulillah, baru dipetik tadi malam. Mau bawa untuk Bibi Sarmi?" Suaranya lembut, tapi ada kehangatan yang membuat Bobby merasa diterima, sesuatu yang jarang ia rasakan akhir-akhir ini. Bobby mengangguk, mengeluarkan beberapa lembar uang dari saku. "Iya, untuk masak malam ini. Bibi bilang mau bikin sambal." Percakapan kecil itu terasa sederhana, tapi bagi Bobby, itu seperti angin segar di tengah hidupnya yang penuh badai. Hari-hari berikutnya, Bobby mulai sering mampir ke lapak Aisyah, bukan hanya untuk membeli sayur, tetapi juga untuk mengobrol. Aisyah, yang ternyata yatim piatu dan tinggal bersama kakaknya, punya cerita hidup yang sederhana namun penuh perjuangan. Ia bekerja keras untuk membantu keluarganya, namun selalu tersenyum, seolah tak pernah membiarkan kesulitan menguasai hatinya. "Mas Bobby, hidup itu seperti menanam sayur. Harus sabar, tapi kalau rajin disiram, pasti berbuah," katanya suatu hari, sambil menyerahkan sekantong bayam. Bobby tersenyum, terinspirasi oleh kebijaksanaan sederhana Aisyah. Ia mulai melihatnya sebagai cerminan dari apa yang ia inginkan, hidup yang halal, penuh syukur, dan bebas dari kegelapan masa lalu. Setiap malam, setelah membantu Sarmi, Bobby kini rajin ikut salat Isya di masjid kecil dekat pasar. Ia masih belajar, sering lupa gerakan rakaat, tapi Sarmi selalu sabar membimbing. "Oh, suka hamba yang kembali, Bobby. Langkah kecilmu sudah cukup," kata Sarmi, membuat Bobby merasa lebih ringan. Suatu sore, Bobby memutuskan untuk mengambil langkah besar. Dengan sisa uang dari emas keris, ia membeli peralatan dagang sederhana, gerobak kecil dan beberapa rak kayu. Ia mengajak Sarmi untuk memulai usaha kelontong kecil di depan rumah, menjual kebutuhan sehari-hari seperti beras, minyak, dan sabun. "Bibi, aku ingin kerja yang halal, seperti yang Bapak ajarkan. Kita mulai dari kecil, tapi insya Allah berkah," katanya, matanya penuh tekad. Sarmi tersenyum lebar, matanya berkaca-kaca. "Alhamdulillah, Bobby. Kakakmu pasti bangga melihatmu sekarang."
Mereka menghabiskan malam itu merencanakan usaha, menghitung modal, dan berdoa bersama agar langkah baru ini diridhai. Bobby juga mulai mendekati Aisyah dengan lebih serius. Ia tak lagi hanya singgah untuk membeli sayur, tapi sering membantu Aisyah menata dagangannya atau mengangkut barang dari pasar besar. Aisyah, meski awalnya malu-malu, mulai terbuka. Suatu hari, saat mereka duduk di bawah pohon mangga setelah pasar tutup, Aisyah bertanya, "Mas Bobby, kenapa tiba-tiba berubah?" Dulu katanya, "Maaf, orang bilang Mas suka judi." Bobby menunduk, wajahnya memerah. Ia tak ingin menyembunyikan masa lalunya. Dengan jujur, ia menceritakan kegagalannya, utang pinjol yang menghancurkan keluarganya, dan bagaimana keris ayahnya menyelamatkannya. "Aku dulu tersesat, Mbak. Tapi Bapak dan Bibi Sarmi percaya aku bisa berubah. Dan sekarang, aku cuma ingin hidup yang benar, yang bikin Allah dan Bapakku bangga." Aisyah mendengar dengan saksama, matanya penuh empati. "Mas, orang bilang taubat itu pintunya selalu terbuka. Aku lihat Mas sekarang beda. Itu sudah cukup." Kata-katanya sederhana, tapi bagi Bobby, itu seperti lentera di tengah gelap. Usaha kelontong Bobby dan Sarmi mulai berjalan. Meski kecil, lapak mereka ramai karena harga yang wajar dan sikap ramah Bobby. Tetangga yang dulu mencemooh mulai melunak, beberapa bahkan memuji perubahan Bobby. "Bobby sekarang rajin, ya? Dulu mana mau ke masjid," kata seorang ibu di pasar. Bobby hanya tersenyum, tak membalas, tapi hatinya hangat. Hubungan Bobby dan Aisyah juga berkembang. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, berbagi cerita tentang mimpi sederhana. Aisyah bercerita ingin membuka warung makan kecil, sementara Bobby bermimpi memperbesar usaha kelontongnya. "Kalau kita kerja keras, insya Allah bisa, Mas," kata Aisyah, dan Bobby merasa ada ikatan yang tumbuh, bukan hanya cinta, tapi juga semangat untuk saling mendukung. Suatu malam, setelah salat maghrib, Bobby duduk bersama Sarmi di beranda. "Bibi, aku ingin serius sama Aisyah. Tapi aku takut, aku masih punya masa lalu yang buruk. Apa dia pantas dapat orang seperti aku?" Sarmi memegang tangannya, tersenyum. "Bobby, Allah Maha Pengampun. Kalau Aisyah melihat kebaikanmu sekarang, itu cukup. Bawa dia ke sini, biar Bibi lihat." Bobby mengangguk, tekadnya semakin kuat. Ia mulai merasa bahwa hidupnya, yang dulu penuh kegelapan, kini memiliki arah. Usaha kelontongnya tumbuh perlahan, dan hubungannya dengan Aisyah memberinya alasan untuk terus berjuang. Ia sering berdoa di masjid, memohon kekuatan untuk menjaga janjinya kepada ayahnya dan Allah. Mentari pagi menyapa Sukorejo dengan kehangatan yang lembut, menyinari lapak kelontong kecil di depan rumah Bibi Sarmi. Rak-rak kayu dipenuhi beras, minyak goreng, dan sabun batangan, sementara spanduk sederhana bertuliskan, "Toko Berkah," berkibar di atasnya. Bobby berdiri di balik meja kasar, menyapa pelanggan dengan senyum yang kini terasa tulus. 2 tahun telah berlalu sejak ia melunasi utang pinjol, dan hidupnya yang dulu penuh kegelapan kini seperti ladang yang mulai berbunga. Di sampingnya, Aisyah, kini istrinya, menata kotak-kotak gula pasir, kerudungnya menari di tiup angin pagi. Tawa mereka sesekali terdengar, membawa kehidupan pada sudut kecil pasar itu. Bobby tak pernah menyangka hidupnya akan sampai di titik ini. Usaha kelontong yang ia mulai dengan sisa uang dari emas keris ayahnya kini berkembang pesat. Pelanggan tak hanya datang dari Sukorejo, tapi juga dari desa-desa tetangga, tertarik dengan harga wajar dan keramahan Bobby. Tetangga yang dulu mencemooh kini sering singgah, beberapa bahkan meminta maaf atas kata-kata mereka di masa lalu. "Bobby, kau bikin kami malu. Dulu kami pikir kau tak akan berubah," kata seorang ibu di pasar, dan Bobby hanya tersenyum. "Alhamdulillah, Bu. Saya cuma coba jalani yang benar." Aisyah adalah anugerah terbesar dalam hidup barunya. Setelah setahun saling mengenal, Bobby akhirnya memberanikan diri melamar, dengan Sarmi sebagai wali. Pernikahan mereka sederhana, hanya dihadiri keluarga dan tetangga dekat, tapi penuh keberkahan. Di masjid kecil tempat Bobby kini rajin salat, mereka mengucap akad di bawah doa hatib. "Aisyah,
dengan gaun putih sederhana, tampak seperti cahaya yang menerangi hati Bobby. "Mas, aku percaya sama kamu, karena kamu percaya sama dirimu sendiri," kata Aisyah malam itu, dan Bobby bersumpah untuk menjaganya seumur hidup. Kehidupan pernikahan mereka tak selalu mudah. Usaha kelontong sempat terhambat saat musim hujan, dan Bobby harus bekerja ekstra sebagai kuli panggul untuk menutupi biaya. Tapi Aisyah selalu ada, mengingatkannya untuk sabar dan bersyukur. "Allah tak pernah uji kita di luar kemampuan, Mas," katanya, mengutip ayat yang mereka dengar di pengajian. Bersama, mereka juga membuka warung makan kecil di samping toko kelontong, menyajikan nasi uduk dan sambal buatan Aisyah yang cepat jadi favorit pelanggan. Bobby kini dikenal sebagai sosok dermawan di Sukorejo. Dengan keuntungan usahanya, ia sering membantu tetangga yang kesulitan, seperti membayar biaya sekolah anak tetangga atau memberikan sembako kepada janda tua di ujung desa. "Ini bukan apa-apa, Bu. Saya dulu dibantu, sekarang giliran saya bantu," katanya saat seorang ibu menangis terharu menerima bantuan. Sarmi, yang kini tinggal bersama mereka, sering tersenyum bangga. "Kakakmu pasti tersenyum di surga, Bobby," katanya, mengusap air matanya. Setiap Jumat, Bobby dan Aisyah mengunjungi masjid untuk salat dan pengajian. Bobby, yang dulu tak tahu rakaat salat, kini menjadi muazin cadangan, suaranya yang lantang menggema di pagi hari. Ia juga mulai belajar membaca Al-Quran, meski masih terbata-bata. Aisyah dengan sabar mengajarnya di malam hari, di bawah lampu minyak di beranda. "Pelan-pelan, Mas. Allah lihat usahamu," katanya, membuat Bobby semakin bersemangat. Suatu sore, Bobby memutuskan untuk melakukan sesuatu yang sudah lama ia rencanakan. Ia mengajak Aisyah dan Sarmi ke desa Sumberrejo, tempat ia dilahirkan dan tempat ayahnya dimakamkan. Perjalanan itu penuh kenangan pahit, gudang tembakau yang kini jadi gudang kosong, rumah keluarganya yang kini dimiliki orang lain, dan jalan berbatu tempat ia dulu lari dari penagih pinjol. Tapi Bobby tak lagi menunduk. Ia berjalan dengan tegak, tangan Aisyah di genggamannya, dan Sarmi di sisinya. Di pemakaman desa, di bawah pohon jati yang rindang, Bobby berlutut di depan makam Pak Anwar. Batu nisannya sederhana, tapi nama ayahnya terukir jelas di hati Bobby. Ia meletakkan seikat bunga melati, lalu berdoa dengan khusyuk seperti yang diajarkan Aisyah. "Bapak, maafkan aku yang dulu bodoh. Terima kasih atas keris itu, atas semua yang Bapak lakukan buat aku," katanya, suaranya pecah. Air matanya menetes ke tanah, tapi kali ini bukan air mata penyesalan, melainkan kelegaan. Aisyah memegang pundaknya, tersenyum lembut. "Insya Allah, Bapakmu dengar, Mas. Dia pasti bangga." Sarmi, yang berdiri di belakang, menangis pelan. "Anwar, kau benar. Anakmu akhirnya menemukan jalannya," gumamnya, mengelus tasbih di tangannya. Sepulang dari makam, Bobby merasa beban terakhir di hatinya terlepas. Ia tahu, perjalanannya belum selesai, masih ada hari-hari sulit di depan, dan bisik-bisik tentang masa lalunya mungkin tak pernah hilang sepenuhnya. Tapi ia tak lagi takut. Dengan Aisyah di sisinya, Sarmi sebagai keluarganya, dan iman yang kini mengakar di hatinya, Bobby merasa siap menghadapi apapun. Malam itu, di beranda rumah, Bobby dan Aisyah duduk berdampingan, menatap langit penuh bintang. Toko berkah di depan rumah mereka terlihat kecil tapi penuh makna, simbol dari kerja keras dan taubat Bobby. "Aisyah, kalau kita punya anak nanti, aku mau ajarin dia jujur, seperti yang Bapak ajarkan aku," kata Bobby, suaranya penuh harapan. Aisyah tersenyum, memegang tangannya. "Insya Allah, Mas. Kita ajarin mereka syukur dan sabar, biar hidup mereka penuh berkah." Bobby mengangguk, matanya berkaca-kaca. Ia teringat keris usang yang mengubah hidupnya, dan ayahnya yang tak pernah menyerah padanya. Di kejauhan, suara azan Isya berkumandang, memanggilnya ke masjid. Bobby bangkit, mengajak Aisyah untuk salat bersama. Langkahnya ringan, hatinya penuh syukur.